Saudara-saudari umat Allah yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan pertama kita mendengar nubuat tentang kedatangan Mesias. Nabi Zakaria memiliki visi tentang masa depan bangsa Israel. Maka nubuat seorang raja yang datang, ia lemah lembut, menunggangi seekor keledai, bukan kereta perang, dan dia memiliki kekuasaan sampai ke ujung bumi. Itu semua terrealisir atau nyata dalam diri Yesus Kristus, yang dalam Injil hari ini bersabda kepada kita, "Belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati." Sementara dalam bacaan kedua surat Paulus kepada umat di Roma, ada dua model hidup. Hidup dalam daging dan hidup dalam roh. Hidup dalam daging berarti hidup menuruti hawa nafsu dunia. Maka orang itu dikuasai oleh hal-hal duniawi. Hidup dalam daging berakhir pada kematian. Sementara hidup dalam roh berarti hidup yang memusatkan perhatian dan perbuatan pada hal-hal yang rohani. Hidup dalam roh ini berujung pada kehidupan, bukan kematian. Maka bagi Paulus, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dalam diri orang yang percaya kepada Kristus hadir roh Allah. Pertanyaan dasar kita pada minggu ini, apa yang perlu dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus? Maka Injil hari ini memberi jawaban kepada kita. Yang pertama yang harus kita buat sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah mengucap syukur kepada Bapa. Kita tahu Yesus mengajarkan para murid dalam doa Bapa kami menyapa Allah sebagai Bapa. Maka dengan demikian Allah kita bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang dekat, Allah yang akrab dengan kita. Dalam ayat 25-26 ada beberapa hal yang perlu kita dalami. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kata Tuhan dalam teks ini dipakai kata Kyrios. Kyrios itu berarti penguasa, pemilik, maupun majikan. Maka ketika Yesus bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi, mau dikatakan bahwa Tuhan itu penguasa, pemilik, dan majikan dari langit dan bumi. Apa yang kita terima dari langit? Pagi ini adalah hujan. Tiap hari kita menerima sinar matahari. Udara kita hirup setiap kita bernafas. Itulah yang kita terima dari langit. Apa yang kita terima dari bumi? Tanah. Tempat kita untuk bercocok tanam, hidup, bekerja, dan tempat tinggal. Air untuk kita minum, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Itu semua adalah hal-hal yang penting yang menunjang kehidupan kita. Dan itu diberikan oleh Allah, penguasa, pemilik, dan majikan dari langit dan bumi kepada kita, karena kebaikan hati dan perhatiannya kepada kita.
Untuk itulah kita patut juga bersyukur atas kehidupan kita ini, karena Tuhan memberikan langit dan bumi kepada kita. Kemudian kerajaan Allah dikatakan disembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi dinyatakan kepada orang-orang kecil. Apa makna dari ungkapan Yesus ini? Dalam hal ini dikontraskan, dilawankan sikap antara orang bijak dan pandai dengan orang kecil. Orang bijak yang dimaksudkan di sini tak lain tak bukan adalah orang-orang yang mengklaim memiliki ilmu tinggi, terutama tentang Allah, tetapi tidak terbuka melihat kehadiran Allah dalam diri Yesus. Sementara mereka tahu nubuat Zakaria yang hari ini kita dengar, akan datang raja yang lemah lembut, yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi, tetapi mereka tidak melihat kehadiran Allah dalam diri Yesus. Yang kedua adalah orang-orang yang tidak mengklaim memiliki ilmu pengetahuan, tetapi terbuka akan kehadiran Allah dan melihat dalam diri Yesus adalah Allah penguasa langit dan bumi. Bagian kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, yang harus kita pelajari dari Tuhan Yesus adalah ajakan untuk datang kepada Yesus. Ayat 28 sampai 30. Marilah padaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ajakan Yesus ini adalah ajakan untuk belajar padanya, mengalami belas kasih Allah, serta kerahiman Tuhan, penguasa, pemilik, majikan langit dan bumi. Beban berat yang dimaksudkan dalam konteks Injil hari ini tak lain tak bukan adalah tirani hukum yang menindas akibat tuntutan pelaksanaan hukum Taurat oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Beban berat yang juga dialami adalah gaya hidup yang menurut Paulus dalam bacaan kedua tadi, hidup menurut daging. Dan itu bisa menjadi beban berat kehidupan kita kalau kita tidak membiarkan diri hidup dalam roh. Pikulah kuk yang kupasang. Kuk, Bapak Ibu, saudara-saudari, adalah tanda ketaatan. Maka ketika Yesus mengatakan pikulah kuk yang kupasang, dia mau mengajak kita untuk taat kepadanya dan menerima tugas yang diberikan Tuhan kepada kita dengan rela. Maka bila demikian, orang yang mau belajar kepada Yesus akan mendapat kelegaan dan akan mendapat ketenangan hati. Belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Kamu akan mendapat kelegaan dan ketenangan hati. Amin.